Terima kasih untuk mengawali konsolidasi data SDGs. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan login, username dan password sesuai dengan username dan password yang telah didaftarkan ke dashboard Kementerian Desa di dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Nah, ini adalah sudah bisa masuk melakukan login dan akan mencoba membuka menu-menu yang ada di dalam isi dashboard tersebut. Ini adalah kegiatan mengawali untuk melakukan konsolidasi data SDGs desa untuk tahun 2021. Terlihat capaian-capaian dari capaian SDGs pertama sampai 18. Ini contoh adalah capaian SDGs ke-1, desa tanpa kemiskinan. Terlihat capaiannya, dan selanjutnya adalah untuk capaian SDGs kedua, desa tanpa kelaparan. Terus untuk yang ketiga, desa sehat sejahtera. Untuk capaian SDGs keempat, pendidikan desa yang berkualitas. Capaian yang kelima, keterlibatan perempuan desa. Yang keenam, desa layak air bersih dan sanitasi. Capaian SDGs ke-7 adalah desa berenergi bersih dan terbarukan. SDGs ke-8 adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ini adalah capaian SDGs ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10 adalah desa tanpa kesenjangan. Selanjutnya yang ke-11, kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Capaian ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Untuk SDGs ke-13, desa tanggap perubahan iklim. Selanjutnya yang ke-14 adalah desa peduli lingkungan laut. Ke-15, desa peduli lingkungan darat. Ke-16 adalah capaian SDGs desa damai berkeadilan. Ke-17 adalah kemitraan untuk pembangunan desa, dan terakhir capaian ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Oke ya, ini untuk konsolidasi data SDGs. Mas Tano sebagai admin desa, coba Mas udah dibuka, ini masuk ke capaian SDGs desa Mas. Menu capaian SDGs desa. Paling atas itu ada tulisannya, Mas. Nah itu diklik Mas. Ya diklik. Nah sekarang skor SDGs desa diklik. Diklik. Nah ditunggu. Oke, itu kita mau ngambil data. Oke ya, ini Purwosari. Diklik tampil. Itu udah tampil. Nah klik. Oke ya, ini dipastikan Bapak udah bener ya Purwosari, betul Raden ya. Terus klik download PDF. Oke, nah ini udah download ini nanti sebagai dokumen sebelum pelaksanaan updating. Oke ya. Terus dengan ke bawah rekomendasi program. Klik. Oke. Tampil. Ya, sekarang itu kan ada goal ke-1. Ini sampai dengan 18 harus di download. Berarti download data. Iya. Nah,
Di situ di atas ada tulisan pilihan tahun. Bentar. Nah, ke kanan ada tanda panah bawah. Nah, itu dipilih. Klik. Angka 2022. Oke, klik terus download data. Nah, ini baru satu, terus ganti ya. Itu ditutup dulu, Mas. Ya, close. Terus arahkan yang tanda hijau gold itu kedua, tadi kan kesatuan. Nah, kedua klik. Oke, save. Lakukan lagi. Download data. Iya, sampai 18. Download. Iya. Udah, oke. Terus tutup. Iya, close. Terus yang ketiga. Klik terus tampilkan dulu nggak apa-apa kayak gitu. Iya tampil, klik nggak apa-apa. Ini kan biar memastikan. Terus download data. Oke, terus yang close, yang keempat download data nggak apa-apa langsung. Terus download. Oke, close tanda bintang, tanda silang. Terus tinggal yang ke-6, 5, klik download data. Ya, terus close. Terus ke-6, ya, download data. Download. Oke, tanda silang tutup. Ke-7. Kan enggak, ini harus selesai ya. Klik download data. Ya. Terus ke-8. Download data. Oke, terus tutup. 9. Download data. Oke. Pas 10. Download data, oke. Terus kelas 11. Terus 12. Oke. Tutup. 13. Download. 14. Berarti kalau data seperti ini ya, ini pattern ya. Berarti data desa belum diunggah, berarti tidak bisa di-download untuk goal ke-14. Karena goal ke-14 itu kaitannya dengan data kuesioner desa. Clear ya? Oke, berarti ini berarti sampai di note ditulis, berarti di data di sistem menunjukkan pada saat kita mengklik goal ke-14 menunjukkan bahwa data desa masih kosong. Nah, setelah dicek ke admin desa, ternyata kuesioner desa belum diunggah. Oke ya, Pak Tiro? Oke, diklik oke, Mas. Oke. Sekarang pindah ke goal ke-15. Sekarang lakukan download data. Oke. Nah, berarti bisa klik. Sekarang ke-16. Lakukan download data. Oke. Berarti ke-17. Klik. Nah, berarti 16. Tadi berapa? 14 sama 17 itu data desa saling terkait ya. 17 itu mitraan untuk pembangunan desa. Jadi capaian SDGs yang ke-17 ini berarti ada di kuesioner desa, yaitu kemitraan pembangunan desa. Jadi sebetulnya desa itu membangun terus seperti apa sih tanggapan masyarakat. Nah, karena datanya ada di kuesioner desa belum naik, tapi tidak bisa jawab. Iya.
Bukan, kuesioner desa diunggah, maka 14 sama 17 terisi. Ini yang 14 kan Desa Peduli Lingkungan Laut. Memang Purwosari jauh dari laut, akan tetapi harus tetap diisi supaya tidak enak. Nanti lanjut ya. Oke ya, sekarang oke Mas. 18. Coba download, keluar nggak datanya? Oke ya, berarti yang jelas data desa itu wajib diisi. Untuk ngisi itu Mas Mito bisa nanti jasa sama desa. Kalau data SDGs desa, kuesioner desa nggak naik, maka capaian 17 sama 14 nggak akan bisa. Oke, ditutup Mas. Selesai ya. Nah, nanti ya Mas, ini data-data list ini dijadiin satu folder. Kasih judul rekomendasi program data SDGs 2021. Iya. Nah, nanti dijadiin satu, selanjutnya di print. Karena itu menjadi bukti pekerjaan kita bahwa kita telah melakukan pendataan, terus upload di sistem, hasilnya mana ini. Terus di dashboard Mas, klik dashboard. Oke. Ya, klik. Sekarang klik di profil desa. Nah, keluarga datanya. Klik sama Mas. Nah, coba tampil, klik. Data desa tidak ditemukan karena memang kuesioner desa belum diunggah atau diisi di sistem. Clear ya, Mas? Oke. Sekarang capaian wilayah. Klik. Nah, sekarang dilihat ke bawah, Mas. Nah, terlihat bahwa data kuesioner desa kosong karena memang tidak ada. Oke, ke bawah lagi, Mas. Terus. Nah, sekarang kuesioner itu ada berapa? Klik yang ujungnya batang itu, yang kuning di atas. Nah, Pak Diro mencatat baru 22 RT yang masuk ke sistem. Dari 33. Berarti kurang berapa? 11 ya. Nah, nanti 11 RT mana yang belum naik, kita selesaikan. Oke ya. RT-nya Bari ini ya. Nah, naik ya. lanjut ke bawah. Ini adalah kuesioner keluarga. Klik yang ujung, Mas. Nilainya berapa? Keluarga 1637 Pak Diro. Semua Pak. Kuesioner keluarga itu ya. Ya, 1637. Dari jumlah kakak berapa di Purwosari? Nanti mohon siapa Pak ya? Mas Rudi bisa membantu, atau nanti Pak Firman ya dibantu. Sebetulnya kakak di Purwosari berapa? Ini baru 1637. Oke, ke bawah. Ini adalah kuesioner individu. Klik yang atas, Mas. Individu Pak Diro baru keluar 5301, 5301. Dari jumlah individu berapa? Nah, nanti dipastikan ya jumlahnya berapa. Oke, udah jelas ya. Sekarang capaian enumerator, Mas, diklik. Yang bawah. Oke, klik. Nah, ini adalah enumerator yang telah melakukan pengisian ke dalam sistem. Ada berapa jumlahnya? Nanti kita bisa tahu. Ya, coba ke bawah, Mas. Jumlahnya ada berapa? Coba yang tanda panah double diklik. Nah, itu. Ada berapa? Berarti isinya berapa itu? 6 kali 36. Enggak, yang pertama tadi 10. Berarti sekitar hanya 56. 56 enumerator. Oke, berarti ditulis Pak, ada 56 enumerator yang aktif. Nah, nanti Pak Diro bisa melihat, coba ke atas, Mas. Nah, ini boleh di copy
Jadi ketahuan bahwa Prita Suci Nur Chandrani itu melakukan input kuesioner keluarga 11, terus kuesioner individunya 35. Nah, dia tuh mencatat 11 keluarga, terus itunya 35 tuh siapa saja bisa kita lihat. Di blog, coba Mas, di blog. Tapi ke atas dulu Mas, coba nanti kita nah di situ jumlahkan per 10 ya. Coba dijadiin 60 bisa nggak Mas? Itu rem per page. Itu tuh. Bawahnya se. Nah, itu diklik. Nah, 50. Oke, coba dilihat ke bawah hasilnya. Terus, nah ini tergantung yang membutuhkan ya, mau berapa. Kalau pengen tadi 50 berarti hanya di 2 halaman. Oke ya Pak Dilo ya, selesai ya. Nah, nanti nah data ini nanti bisa kita pakai untuk menyelesaikan terhadap hak enumerator. Kita bicaranya ini. Balik ke dashboard. Udah sampean profil terus ke bawah Mas. Ke menu data kuesioner tadi. Klik data kuesioner. Oke. Download data. Nah, ditunggu. Nah, di situ pilih survei yang harus diketahui. Jadi nanti Pak Diro ngerti surveinya itu yang sudah masuk individu itu berapa, siapa saja nanti di sini. Pilih survei pertama yang paling kecil, desa belum kan? Sekarang yang paling kecil dulu RT. RT klik request download. Lagi diproses, sing sabar ya Mas. Nah, dia sing mulai sumang. Ini udah selesai. Coba dilihat ke bawah Mas. Nah, itu diklik itu on process, berarti lagi proses. Keluar bunyi download. Nah, nanti hasil downloadan ini itu di print. Setiap hasil survei, nanti ditanya, loh saya udah ke Pak Dino, ini kalau nggak percaya, tetapi bisa dibuktikan dari hasil ini. Jadi, nah, RT udah ada ya, nah nanti kalau misalnya ngecek gitu ya, tadi kan 5.301, berarti nanti ya ada di situ. Ini 22 RT ya ada di situ. Oke kayak gitu. Terus coba itu kan lagi proses ya Mas. Coba ganti lagi Mas. Ke atas. Nah itu pilih survei, jangan RT. Sekarang keluarga. Lakukan hal yang sama. Klik. Iya. Sama seperti itu. Nah coba dilihat nanti. Nah. Apa HP-nya Ketua gue udah pernah ya. Oke, sekarang contoh lagi. Satu lagi Mas. Untuk yang survei individu yang 5.000, klik request. Nah udah pernah. Nah kalau udah pernah, nah ini nanti caranya sampai coba itu di download. Udah pernah download Mas hasilnya. Itu ditarik ke yang tadi tuh Mas. Betul. Ya silakan nggak apa-apa. Nah seperti ini Pak Diro hasilnya. Coba dilihat ke kanan. Ini ada, nah itu kan ada tanda. Nah terus ke atas. Coba ke atas. Apa aja tuh yang nggak pada diisi. Kita bisa ngelihat. Nah ini ya Pak Diro, P204 sekian itu ada artinya. Itu bisa dilihat
di kuesioner. Kalau ini RT ya berarti kita lihat 204 itu misalnya individu. Berarti nomor 204 individu itu apa sih pertanyaannya? Seperti ini hasilnya nanti. Dan ini harus di-download, nggak bukti. Karena di dalam anggaran belanja konsolidasi SDGs juga untuk penggandaan ataupun ATK pelaporan. Wujudnya ini. Jadi ini dipotong-potong kayak gitu, Mas. Nah itu kan ada tuh per RT, ada RT 1 RW 6. Nah iya aja Mas gitu. Tuh kan ada yang kosong-kosong. Nah kalau nanti kalau sudah bicara ke kualitas yang tidak sesuai harus disesuaikan. Nah ini malah sama Mas Sato makasih banget nih udah nanti yang RT itu kan. Nah ini harusnya nggak double kayak gini. Nah ini apa namanya mereka yang salah. Iya, nah tugasnya kita dalam konsolidasi ya ini di antaranya. Dalam konsolidasi nanti kita menyampaikan data ini. Nah besok nggak apa-apa ini ditampilkan. Ini dan contoh-contohnya yang salah dalam pengisiannya. Selanjutnya maka harus ini. dengan muncul ya. Oke ya Mas, dibalik ke dashboardnya Mas. Ke dashboard. Buka di menu user. Nah di situ ada import Excel file user, tambah user, daftar user dihapus. Mohon yang daftar user dihapus jangan dilakuin ya Mas. Karena kalau ada user dihapus maka datanya ikut terhapus. Jadi misalnya Pak Diro itu sudah mendata 100. Nah, Pak Diro itu dihapus, maka yang 100 hilang. Nambah boleh. Tambah boleh. Nah, proses tambah, coba klik Mas, tambah user klik. Nah, di sini fungsi yang tambah user itu kalau dilakukan penambahan satu-satu, waktunya cepet, nggak nyampe 5 menit langsung aktif. Tapi kalau yang import Excel file user, gue sih jamaah sing akeh. Tapi nunggu aktifnya madan suwe, itu pilihan. Nah, bagi penambahan user ataupun perubahan daftar user disesuaikan dengan alat kerja SK Pokja Relawan SDGs. Jadi orang yang masuk ke situ kan tahun 21, kan 22, yang 22 ya segera admin desa dan mini sekdes dilengkapi SK-nya. Loh SK-nya kan setiap tahun. Ya, pokoknya Pak Tio diikat ya, berarti harus ada SK. Kalau belum dibuat harus dibuat, kalau sudah nanti dicek siapa yang di Pokja SDG 2002 yang belum masuk ke dashboard sini, maka nanti akan didaftarkan oleh siapa? Oleh admin desa. Jelas Mas Alno? Saya ulangi, nanti yang di SK Pokja SDG 2022 bila itu belum masuk di dashboard ini maka wajib didaftarkan.
Kalau enggak didaftarkan arep nginfo tapi pira ya ora bisa mlebu. Kalau itu baru, yang motor baru. Yang lama ya. Nah, kalau yang lama nanti pun harus dicoba. Karena kan lama nggak aktif mereka. Mbok tidak bisa masuk atau ganti password itu tinggal diikuti. Untuk memudahkan itu, maka tadi yang user-user 55 dicoba semua oleh admin, dicek apakah 55 itu sudah bisa masuk semua. Kalau belum, masalahnya apa? Kayak gitu. Kalau memang masalahnya itu adalah harus ganti password, ya diikutin. Passwordnya bisa sama dengan yang sebelumnya atau berbeda, tapi lebih baik sama. Hanya diulang di dalam inputan ini. Nah, seperti itu. Jadi pada saat nanti kita kumpul untuk proses updating, konsolidasi data di semester ini, mereka sudah ready. Nah sekarang saya tanya, SK-nya mereka masuk lagi nggak di 22? Di situ Mas, semua aturan itu harus tertib aturan. Makanya tadi kan udah ada daftar yang yang kemarin itu bisa menjadi acuan. Yang aktif dipakai lagi, gitu loh Mas. Yang aktif tentunya itu nanti ada SK baru, jangan semuanya masukin di SK. Bukan orang aktif di SK malah nanti akan menjadi beban belanja. Nah bentar Mas, ini bahasanya. Nah ini tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, mendukung SDG 1. Data existing itu ada 2027 desa bebas makanan Mas. Nah terus, oke, stop, berhenti. Ininya untuk perencanaan pembangunan desa dari LKP itu orang asal nyoplokin data lu sana. Jiwanya itu ada 225 karena dipilih untuk mencapai 0% ada 225 jiwa. Tahun 2000 itu belum masuk Mas. Dan tahun 2007 itu pira. Jadi dengan jenengan kemiskinan itu ada orang 225 jiwa. Didasarkan dari 5.301 jiwa. Si miskin 200 selawe. Lah apakah nanti 2023 itu sebesar itu? Ya tergantung nanti pada saat konsolidasi data updating, orang-orang yang 25 itu posisinya sudah tidak miskin itu enggak. Contoh, mungkin kemarin penghasilannya di bawah 13.000 per hari per kapita. Nah, setelah sekarang udah nggak pandemi, mungkin menjadi 25.000, dia tidak miskin. Siapa orang itu? Tadi di survei individu, di pertanyaan kuesioner individu nomor sekian. Itu kan ada 1, ada 201, 203, 204. Tapi digolet si penghasilannya segitu itu siapa? Tapi sementara ini dulu yang bisa saya kasihkan biar ngerti. Karena contoh kayak gini, itu ada satunya jiwa, ada keluarga. Berarti kalau keluarga, berarti adanya di kuesioner keluarga. Kalau jiwa, adanya di kuesioner individu. Cara menyelesaikannya, namanya misalkan orang miskin, belum tentu harus pakai BLT, tetapi sesuai dengan kondisi orang itu. Ada caranya apa? Ya ada di isian kuesioner.
Makanya dibutuhkan masyarakatnya juga jujur, enumeratornya juga jujur dan cermat. Makanya nanti pada saat pengisian itu, ayo kita bareng-bareng enumeratornya support yang cermat lagi gitu. Begitu Pak Biro, Pak Mas Sarwo yang bisa saya sampaikan. Mohon ini diselesaikan, di-print gitu ya. Terus nanti yang tadi saya kasihkan softnya itu di-print, diisi karena sudah ada berita acaranya. Jadi ya kemarin kalau mau keluar berita acara ditutup dulu berita acara, baru kita lakukan proses updating. Kalau belum diunduh kan kita nggak bisa, tapi kan udah diunduh kayak gini, berarti tinggal kita siap kapan. Tapi saya hanya boleh yang tadi udah diunduh, di-print dulu, ditata bareng-bareng. Nanti saya koreksi mana yang kurang, mana yang keliru baik. Itu saja Pak Biro, Mas Sarwo, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di proses konsolidasi. Saja, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.